Lantas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Progres pembangunan jembatan Sulawesi II hingga saat ini sudah mencapai 25% dan saat ini prosesnya sedang perakitan tulangan dan konstruksi utama jembatan. Dinas PUPR optimis jembatan yang rencananya akan menghubungkan Kelurahan Pasar Lama dan Sungai Jingah itu selesai akhir Desember 2022. Diketahui juga pemirsa, proyek jembatan Sulawesi II adalah proyek lanjutan dari jembatan Sulawesi I yang sempat tertunda. Karena keterbatasan anggaran, kini kembali dilanjutkan dengan menggunakan APBD Banjarmasin 16,5 miliar. Progres pembangunan jembatan Sulawesi II yang bakal menghubungkan Kelurahan Pasar Lama dan Sungai Jingah diklaim sudah mencapai sekitar 25%. Pantauan Banjar TV di lapangan, para petugas kini sedang disibukkan perakitan tulangan dari konstruksi utama jembatan. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Dedi Hamdani mengatakan, prosesnya berjalan positif dan optimis bisa rampung pada akhir Desember 2022. Secara progres sudah tercapai 25%, Pak. Positif ya, Pak ya? Positif. Masih positif. Masih positif di atas schedule. Bisa terkejar? Insya Allah bisa akhir Desember. Ya, akhir Desember. Sekarang di posisi di mana tuh? Saya tadi sudah jelaskan, posisi sekarang ada pembersihan, pemasangan pengesek di pilar 2. Pilar 2. Ada material Pak yang mungkin agak spesifik gitu kan untuk pembangunan jembatan? Ya, bahkan karena ini pakai girder beton pelengkung itu khususan. Jadi tidak semua pabrikasi itu membuat itu. Nah, jadi khusus. Jadi pesanan itu pesanan khusus yang disarankan di Tangerang. Disinggung terkait oprit jembatan Sulawesi II agar tidak mengalami penurunan seperti halnya jembatan Patih Masih, pihaknya optimis tidak akan mengalami penurunan. Hal ini lantaran kondisi jalan di Sulawesi II sudah lama dan padat. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan proses pemadatan oprit sejak awal guna menghindari penurunan oprit secara tiba-tiba. Diketahui, proyek jembatan Sulawesi II adalah proyek lanjutan dari jembatan Sulawesi I yang sempat tertunda beberapa tahun karena keterbatasan anggaran. Kini, proyek tersebut kembali dilanjutkan dengan menggunakan APBD Banjarmasin sebesar 16,5 miliar rupiah. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya masyarakat diminta untuk taat bayar pajak karena di Kalimantan Selatan Samsat siap menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 untuk penghapusan data kendaraan bermotor jika masyarakat tidak bayar pajak 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis. Ditlantas Polda Kalsel bersiap mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk penghapusan data Ranmor jika masyarakat tidak bayar pajak 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis. Ranmor yang sudah dihapus tidak dapat diregistrasikan kembali dan digunakan di jalan raya. Agar saat pelaksanaan nantinya berjalan lancar, digelar Rakor Pembina Samsat tingkat provinsi yang berlangsung di Gedung Pelayanan BPKB Polda Kalsel, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 21, Kota Banjarbaru, Selasa 6 September 2022. Seperti yang disampaikan Dirlantas Polda Kalsel diwakili Kasih STNK Ditlantas Polda Kalsel. Bahwasanya STNK yang masa berlakunya 5 tahun habis dan ditambah 2 tahun berturut-turut tidak melakukan registrasi ulang atau pembayaran pajak, itu data tersebut akan kita lakukan penghapusan. Tentunya sebelum revisi ke depan, ya apabila masuk kategorisasi dapat dihapuskan, ada 3 surat peringatan yang akan kita berikan, yaitu surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dengan jangka waktu 1 bulan. 1 bulan kita berikan peringatan, terus bulan kedua kita berikan peringatan, bulan ketiga kita berikan peringatan sebelum masa berlakunya habis. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Rakornas Samsat Nasional di Bali yang dihadiri langsung jajaran Ditlantas Polda Kalsel, Bakauda hingga Jasa Raharja. Rakor ini sebagai bentuk sinergitas untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Ini juga merupakan salah satu upaya sinergitas dan kolaborasi tim pembina Samsat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat di dalam pengesahan STNK, di dalam pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor,
dan juga di dalam pembayaran SWDK LJ-nya. Untuk itu, Bakauda Kalsel mendorong jajarannya untuk terus inovatif memberikan pelayanan terbaik kepada para wajib pajak sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah. Kenapa saat ini kami menginginkan melayani untuk membayar pajak itu kalau bisa sedekat mungkin dengan masyarakat supaya masyarakat itu tumbuh kesadarannya dan membayar pajak. Sebab apa? Pembayar pajak itu sesuai dengan moto Kalimantan Selatan, yaitu pajak untuk membangun Banua. Kebijakan penghapusan data Ranmor itu diambil tak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, karena manfaatnya akan dirasakan kembali masyarakat dalam berbagai hal pembangunan di daerah. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, musim hujan yang akhir ini mulai turun ke sejumlah kawasan di Kalimantan Selatan kembali mendapat perhatian Ketua DPRD Kalsel Supian Haka yang mengingatkan agar masyarakat waspada dan saling bekerja sama menghindari terjadinya banjir. Salah satunya membersihkan saluran air yang tersumbat. Terlebih saat ini bangunan rumah di Kalsel tidak lagi menggunakan sistem panggung. Ini tentunya membuat air tidak bisa meresap dengan baik dan mudah memicu terjadinya banjir. Tibanya musim penghujan di Kalimantan Selatan patut diwaspadai kembali. Hal ini mengingat pada tahun 2021 lalu, Kalsel sempat dilanda banjir yang cukup dalam. Oleh karena itu, memasuki musim hujan pada tahun ini, masyarakat Kalsel diminta siap mencegahnya agar kondisi serupa tidak lagi terulang. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka, saat ditemui awak media Senin 5 September 2022. Supian mengajak kepada masyarakat untuk kerjasamanya mencegah banjir, salah satunya dengan membersihkan lingkungan sekitar, seperti halnya saluran air atau drainase yang tersumbat agar secepatnya dibersihkan. Terlebih saat ini, bangunan rumah di Kalsel tidak lagi menggunakan sistem panggung, melainkan dengan bangunan beton. Hal ini tentunya membuat air tidak bisa meresap dengan baik dan mudah memicu terjadinya banjir. Di mana ada penyumbatan embung sungai irigasi yang tidak menyarukan ke pembuangan yang seutuhnya, ini harus kerjasama seperti kayak pemadam, lebih khusus pada masyarakatnya juga. Nah, kepada lintas instansi yang terkait menggerakkan juga. Jadi hanya bukan masyarakat. Jadi kalau ada digerakkan pihak terkait tidak mungkin bisa jalan. Jadi kesadaran ini semua pihak. Kita menghadapi, kita sudah pernah mendapat musibah kalau misalnya sampai 2 hari, 3 hari hujan berturut-turut, ini sangat rawan. Ini aja kita sudah melihat kan berdampak positif, karena Kalimantan Selatan ini kan sudah ambung rumah itu sudah melewati batas, karena bukan lagi pakai panggung. Rumah-rumah yang ada kita lihat kan semuanya pakai beton dan belapak. Nah, belapaknya banyak uapan air itu menampung. Muhail, Banjar TV. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin mempersiapkan penarikan retribusi menara telekomunikasi dengan target 570 juta hingga akhir tahun ini. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin Afrizaldi mengapresiasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang akan menarik retribusi di sektor menara telekomunikasi. Pemerintah Kota Banjarmasin mempersiapkan penarikan retribusi menara telekomunikasi dengan target 570 juta hingga akhir tahun ini. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Windy Asti Kartika saat di gedung Dewan Kota beberapa waktu lalu menyampaikan penarikan retribusi itu setelah disahkannya APBD Perubahan 2022. Adapun retribusi menara telekomunikasi ini masuk dalam pendapatan asli daerah PAD yang diusulkan pada APBD Perubahan 2022. Sesuai peraturan wali kota per wali instansinya yang bertugas untuk memungut PAD dari sektor retribusi menara BTS. Mohon doanya mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, bisa memenuhi target PAD yang sudah kita tentukan. Kemarin terakhir sekitar 570 juta, mudah-mudahan setelah selesai pendataan BTS ini bisa ada kenaikan lah dari angka tersebut. Ada 200 BTS di Kota Banjarmasin dengan dimensi bervariasi ya. Windy menambahkan saat ini masih dilakukan pendataan jumlahnya. Saat ini yang terdata memang lebih 200 menara tersebar di Kota Banjarmasin dengan ragam dimensi.
Pihaknya pun dalam melaksanakan tugas ini sudah melakukan pendekatan dengan pengusaha menara telekomunikasi, hasilnya cukup positif. Murtasiah, Banjar TV. Rizna, Banjar TV. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, mengapresiasi akhirnya pemerintah kota bisa menarik retribusi di sektor menara telekomunikasi yang bertahun-tahun tidak memberikan PAD bagi Kota Banjarmasin. Namun menurut dia, penarikan retribusi ini tidak hanya tahun ini, tapi harus dihitung juga tahun-tahun sebelumnya. Sudah bisa mulai penarikan karena kemarin secara regulasi sudah bisa kata bagian hukum sudah bisa dilaksanakan. Nah, yang jadi permasalahan untuk BTS ini kan kemarin kan kita berharap bahwa BTS ini bukan cuma ditarik di tahun ini saja, tapi mundur ke beberapa tahun sebelumnya kan mereka ada hutang. Karena kemarin regulasinya belum diatur terkait juknis siapa yang melakukan penarikan, karena waktu perda itu dibuat, Kominfo itu masih berada di bawah Dinas Perhubungan. Sekarang sudah ditetapkan bahwa secara juknis itu Kominfo lah yang akan melakukan penarikan. Nah, karena ini dilakukan penarikan oleh Kominfo, makanya ke depan itu sudah positif akan ditarik oleh Kominfo. Yang kita pertanyakan adalah 2 tahun sebelumnya itu bisa tidak dilakukan penarikan, karena kalau bisa ini menjadi PAD kan, lumayan mungkin sekitar berapa miliar. Murtasiah, Banjar TV. Usai jeda akan kami hadirkan penyerahan penghargaan Kalsel Innovation Award 2022. Tetaplah bersama kami.